Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Yang terhormat Ibu Dr. Nuranita Adiastuti SSI MPD dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pertidaksamaan kuadrat. Teman-teman ada yang udah tahu belum nih pertidaksamaan kuadrat? Udah ada belum? Belum. Oke. Mungkin sebagian dari SMA atau SMK ada yang udah mempelajari. Kita akan kupas kembali apa itu pertidaksamaan kuadrat dan bagaimana bentuk penyelesaiannya. Oke, langsung saja saya alihkan kepada para pemateri yang akan menjelaskan tentang pengertian dan juga konsep penyelesaian, dan juga nanti di akhir ada latihan-latihan soal. Oke, kita lanjut saja ke acara yang pertama, penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Baik teman-teman, di sini ada pengertian dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel di mana pangkat dari variabel tersebut adalah bilangan asli dan pangkat tertingginya adalah 2. Kenapa 2? Karena kan kalau kuadrat kan 2 ya. Jadi paling tingginya adalah 2. Dan tanda pertidaksamaannya itu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari. Nah, bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. Nih, contohnya ada ax kuadrat plus bx plus c lebih dari 0. Ini juga sama, bedanya cuma ininya aja, pertidaksamaannya aja. Nah, agar lebih paham, saya akan memberikan contoh soal dari pertidaksamaan kuadrat ini. Mana ya? Nah, ini soalnya langkah pertama kita harus ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan 0. Jadi gini. Nah, diganti sama dengan. Kemudian kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut. Jadi gimana? Yang kayak gini tuh, yang kayak kemarin. Oke. Berarti kita cari yang negatif 6. Negatif 6 perkalian berapa yang menghasilkan negatif 6 dan negatif ini. Kalau dijumlahkan menjadi negatif 1. Langsung aja, yaitu 3 boleh atau bukan dulu 3. Dan salah satunya pasti ada negatifnya. Yang mana coba? Betul, ya, negatif 3. 2 kali min 3 negatif 6. 2 ditambah min 3 negatif 1. Ya, betul. Nanti kita tulis ini tambah 2 minus 3. Jadi x sama dengan berapa? 2. Betul, dan x sama dengan 3. Nah, kita buat garis bilangannya. Nih, di sini garis bilangannya. Negatif 2 sebelah mana, teman-teman? Kiri. Kiri di sini. 3 di Nan. bulat, ini bulat. Coba tebak nolnya di mana? Nah. Di tengah. Nah, kita ini kayak gini. Lihat nih, teman-teman. Kalau ininya, jadi kalau ininya lebih dari atau sama dengan, itu pasti yang bulat ininya penuh. Yang ini penuh. Nah, kemudian kita bakal menentukan
Min 3 sama min 2. Tuh, min 2 dengan min 3. 3. Ini juga sama ya, makanya min 2, min 3. Nah, ketika sudah menemukan angka apa itu namanya? Angka faktor yang sama, nah selanjutnya yaitu kita pindah ruas yang dimana x bentar. X yaitu min 2 dan x yaitu min 3. Kelihatan nggak? Nah, x min 2 dan x min 3 ini hasil dari yang ini. Terus selanjutnya dirubah pindah ruas. Jadi 2 enggak jauh pokoknya. Jadi ini pindah ruas, jadi yang tadinya min jadi sekarang Positif. plus 3. Nah, selanjutnya ketika kita sudah pindah ruaskan ini, kita buat yang namanya garis bilangan, yang dimana garis bilangannya yakni 2 dan 3. 2 dan 3 itu lebih besar mana? Lebih besar 2 atau lebih besar 3? 3. 3 itu kalau lebih besar berarti ditaruhnya di sebelah Kanan. Kalau yang lebih kecil ditaruhnya di sebelah Kiri. Nah, kira-kira teman-teman di antara penempatan ada yang sebelah kiri sama kanan. Untuk menentukan 0 itu ditaruhnya di mana? Nah, Sebelum 2 di sini ya. Oke, betul. Maka selanjutnya yaitu kita akan mengujikan 0 ini nilainya negatif atau positif. Kita ujikan dengan soal yang ini. Ujikannya di mana? Kita buat variabel x-nya itu diganti dengan 0. Jadi ini kan soalnya kita ganti variabelnya menggunakan 0, jadi 0 kuadrat minus 5 kali 0 plus 6. 6. Nah, 0 kali 0. 0. 5 kali 0. 5 berdiri dulu. Terus selanjutnya itu 6. tambah 6. Jadi nilai akhirnya yaitu Positif. Jadi sudah diketahui bahwa nilai dari 0 itu positif. Positif, negatif, positif. Nah, kenapa seperti ini? Karena emang rumusnya itu selang-seling, teman-teman. Kalau misalkan kita menentukan titik nolnya yaitu tadi, misalkan tadi menentukan titik nolnya uji cobanya hasilnya negatif. Jadi harus selang-seling, negatif, positif, negatif. Dan berhubung kita menguji nolnya itu dapatnya positif, maka kita tulis positif, negatif, positif. Nah, kita sudah berada di titik akhir yakni menentukan HP atau himpunan penyelesaian. Di mana HP-nya berapa? Oh, asing terlebih. Maaf teman-teman. Nah, ketika kita sudah menentukan positif, negatif, positif, nah kita langkah selanjutnya itu mengasir daerah mana yang harus kita asir. Nah, kembali ke yang ditanyakan yaitu yang lebih. Dimana kalau misalkan kurang dari atau kurang dari sama dengan maka arsirannya itu sama yang ketidaksamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Kalau Suci dari min 2 pindah ruasnya ke positif, kalau aku dari positif ke negatif. X kuadrat ditambah 10x 24 lebih dari 0. Kita cari
4x. 4x lebih karena tadi kan dari pindah luas ke kanan ya, dan minimalnya dari pindah luas tadi lebih dari 5. Nah, agar menjadi kuadrat sempurna, ambil koefisien x, yaitu yang mana? Koefisien x 4. Min 4. Nah, yaitu min 4 bagi 2 lalu dikuadratkan. Kan tadi ini min 4 koefisien x-nya. Min 4 dibagi 2 kuadrat sama dengan min 4 bagi 2 kuadrat. Dua kuadrat. Nah, kan hasilnya 4 dan ditambahkan ke di kedua luasnya. Jadi x kuadrat min 4x. Jadi plus, ini kan hasilnya 4, jadi plus 4 lebih dari 5 ditambah lagi tadi kan dua luas, jadi luas kanan dan luas Kiri. balik luas kanan dan luas kiri. 5 ditambah 4 ini tadi. Nah, jadi hasilnya itu x kuadrat min 4x ditambah 4 lebih dari 5 ditambah 4 itu x kuadrat min 4x. Jadi x min 2. Ini kan ada 2x, x ada 2. Jadi kuadrat kan ini benar. Ditambah lebih dari 5 ditambah 4. Dari x kuadrat dikurangi x ditambah 5 besar dari 0. Kita pakai cara yang sederhana ya teman-teman, seperti yang dipakai oleh tadi Elsa, Lucy, ya. Nah, di sini kan Lucy buka x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 besar dari 0. Nah, titik tekan yang kita harus fokus yaitu pada angka ini dan angka ini. Di mana? Dimana dikalikan menjadi 5 dan ditambah menjadi 6 minus 6 ya. Nah, ada yang tahu terkait bilangan apa yang dikalikan menjadi 5 dan ditambahkan menjadi minus 6? Ada yang tahu? Suci.